Pak Wakil Wali Kota langsung dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum HMB Jakarta, Bung Muhammad Fahri beserta jajaran. Yang saya hormati Ketua Steering Komite, di sini hadir Bung Abdurrahman Baki, dan juga Ketua Organisasi Komite Ivanka, Bung Ivanka perempuan laki-laki. Kang Ivanka, mana Kang Ivanka? Nah, ya, Kang Ivanka. Dan juga yang saya hormati di sini senior alumni HMB, Kang Aditya Warman, yang ngebel terus saya dari kemarin. Alhamdulillah saya bisa kesini ya. Dan juga yang saya hormati teman-teman semua jajaran pengurus HMB Jakarta yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa silaturahmi berkumpul dalam acara pelepasan ya taruh laser The Samba HMB atau Himpunan Mahasiswa Banten dengan tema menumbuhkan jiwa kritis, solutif dan responsif untuk mewujudkan mahasiswa Banten yang lebih maju. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan dan kesabaran serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam juga semoga senantiasa selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan insya Allah kita semua sebagai umatnya selalu istiqomah menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Kawan-kawan semua yang saya hormati, saya banggakan, tentu saja pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sudah diundang ke rumah besar HMB Jakarta. Ini juga saya sebenarnya kalau nggak diundang baru tahu juga bahwa HMB Jakarta itu di Ciputat gitu. Yang dimana memang pergerakan di Ciputat ini kita ketahui sendiri bahwa pusatnya daripada pergerakan kemahasiswaan. Kita tahu sendiri di sini berdekatan dengan kampus UIN ya, yang dimana memang banyak sekali tokoh-tokoh pemikiran progresif yang muncul daripada kampus ini, dan juga mungkin teman-teman ada yang dari kampus-kampus lainnya di wilayah Tangerang Selatan ataupun DKI Jakarta. Saya tentu saja pertama saya mengucapkan selamat atas terselenggaranya kegiatan taruh laser di Samba HMB DKI Jakarta. Saya kalau kampus mungkin saya lulus tahun berapa ya? 2012. Saya 2012. Saya angkatan 2008. Kebetulan saya juga bisa dibilang orang Banten yang tinggal di Kota Bandung pada saat itu. Jadi saya kuliah di Bandung di Universitas Parahyangan, dan memang genetik itu tidak bisa dihilangkan. Saya dulu ya sering bantu-bantu lah teman-teman Kamayasa pada saat itu, yang kebetulan di Nakasuni ya sekretariatnya. Ya jadi memang kita sebagai sebagai mahasiswa yang punya darah daripada masyarakat Banten ya, tentu saja kita harus berbangga hati kita bisa berkuliah dan juga bisa melanjutkan perguruan tinggi, terutama di daerah Jabodetabek. Ya tentu saja mungkin dibandingkan teman-teman lainnya kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kita lihat sendiri memang di Banten ini termasuk daerah provinsi yang muda dan memang harus terus dipinjau terus indeks pembangunan manusianya. Memang PR di provinsi Banten ini masih banyak. Nah, kemajuan dan kemunduran Banten ini ada di pundak teman-teman semua. Begitu kalian lulus daripada kampus, lulus kuliah, kalian kembali ke masyarakat, berkarya, ya inilah kita yang bisa memajukan provinsi kita yang kita cintai. Bagaimana mencintai Banten ya, kita berorganisasi. HMB itu adalah salah satu organisasi tua ya. HMB Jakarta tahun 58 ya.
kebayang, dan mungkin ini masih Jakarta juga gitu. Tangerang Selatan ini tuh masih Jakarta. Artinya bahwa HMB ini sebenarnya setahu saya banyak menghasilkan para alumni-alumni yang luar biasa, sudah berkiprah di mana-mana sebenarnya. Baik itu pejabat daerah ataupun pejabat-pejabat di tingkat nasional ataupun pengusaha-pengusaha, para dosen dan lain sebagainya. Artinya teman-teman semua dimanapun kalian berada, dimanapun kalian kuliah, tapi jangan lupa bahwa kalian punya misi besar, yaitu bagaimana membangun Banten di masa depan. Kita punya target Indonesia Emas tahun 2045, 100 tahun Indonesia. Nah, Banten itu ada di mana posisinya? Apakah kita provinsi yang maju atau kita tetap di belakang gitu kan? Nah, ini adalah pertanyaannya. Kita bersaing. DKI Jakarta saat ini mungkin beberapa tahun ke depan sudah bukan lagi ibu kota negara. Artinya bahwa kita dengan DKI Jakarta yang berbatasan secara langsung taruh bebas secara ekonomi, secara pendidikan, secara pokoknya kemajuan segalanya itu taruh bebas, perdagangan dan lain sebagainya. Artinya bahwa Banten ini harus menjadi sebuah provinsi yang siap untuk berdaya saing di masa depan. Daya saingnya juga bukan tingkat nasional aja, tapi tingkat internasional. Kita punya bandara udara, kita punya pelabuhan, kita punya kawasan industri dan lain sebagainya yang memang luar biasa potensinya di provinsi Banten ini. Tapi bagaimana dengan sumber daya manusianya? Nah, ini adalah PR. Oleh karena itu, membangun Banten tentu saja tidak bisa kita lakukan secara parsial. Caranya gimana? Ya kita berorganisasi, kita memikirkan suatu program-program ke depan yang bisa membantu pemerintah daerah, baik itu pemerintah daerah tingkat kota kabupaten maupun pemerintah provinsi Banten. Saya dengan teman-teman mahasiswa di Tangerang Selatan, saya sebagai wakil wali kota, saya mungkin sudah hampir 1 tahun ya, saya 10 bulan jadi wakil wali kota. Alhamdulillah menjalin komunikasi dengan sangat baik ya dengan teman-teman, baik itu teman-teman Cipayung Plus, dengan teman-teman dari Permatara juga, dengan persatuan mahasiswa Tangerang Raya dan lain sebagainya. Karena memang DNA saya ya sama di pergerakan juga, di organisasi juga. Saya saat ini jadi ketua umum DPP Mahasiswa Pancasila. Pancas itu salah satu organisasi Cipayung Plus juga yang dulu bersama-sama mendirikan KNPI. Berdirinya lebih muda 1 tahun daripada HMB Jakarta, yaitu tahun 1959. Jadi 1958 barengan. Jadi ini organisasi HMB Jakarta ini barengan sama organisasi saya Mapancas. Karena Mapancas itu 1 tahun lebih tua daripada Pemuda Pancasila. Dulu sama-sama organisasi yang didirikan oleh Jenderal Abdul Haris Nasution dulu di kelompok kubu Pancasila. Itu ada namanya IPKI ya, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Itu ada salah satunya Wanita Pancasila, Petani Pancasila, Karyawan Pancasila, Guru Pancasila, Mahasiswa Pancasila. Lalu ada Pemuda Pancasila. Yang bertahan tinggal 2, Mahasiswa Pancasila dan Pemuda Pancasila sampai ini. Tapi kan 2 ini tentu punya DNA yang berbeda. Yang satu OKP, yang satu Ormas. Gitu kan. Tentu saja sangat berbeda. OKP ya kami bergerak di kemahasiswaan, Ormas ya bergerak di organisasi kemasyarakatan. Namun tentu saja semangat kita itu sebagai yang lahir daripada organisasi kemahasiswaan tidak akan bisa lepas. Semangat untuk bagaimana kita peduli terhadap isu-isu yang dulu pernah kita gaungkan. Dulu waktu kita mahasiswa, saya ingat betul, saya lagi kuliah kan, ya istilahnya sama lah dengan teman-teman. Kita menyampaikan pendapat, kita menyampaikan suara, kita turun aksi dan lain sebagainya. Tidak aneh. Tapi di situ begitu saya menjadi wakil wali kota, saya flashback ke masa lalu. Nah, sekarang saya di demo. Sekarang saya di demo. Pastilah. Dulu saya ngedemo, saya kena pesung. Sekarang saya melihat orang kena pesung. Ya memang itu adalah sebuah dinamika dalam kehidupan yang dimana suara daripada
daripada mahasiswa ini yang memiliki idealisme yang luar biasa, ya, adalah salah satu motor bagaimana pembangunan sebuah daerah itu bisa berjalan. Jadi saya melihat bahwa saya beruntung di Tangerang Selatan ini, ya, banyak sekali teman-teman yang peduli terhadap kemajuan kota. Semakin mahasiswa yang peduli, semakin banyak melakukan aktivitas. Kemarin alhamdulillah kegiatan kemahasiswaan kita dibantu vaksinasi dan lain sebagainya. Selain dengan TNI Polri, organisasi kemahasiswaan juga banyak membantu saya untuk vaksinasi. Lalu penanganan ekonomi nasional dalam masalah PEN ini juga kita banyak membantu kemarin. Jadi ternyata memang sekarang sudah mulai beralih. Nah, mahasiswa ini memang saat ini sudah memikirkan bagaimana bikin program-program yang memang nyata untuk membantu masyarakat yang memang membutuhkan saat ini. Dan alhamdulillah sinergitas kita nggak boleh luntur. Kalau saya sering menyampaikan bahwa ada 5 elemen pentahelix di kondisi saat ini yang harus tetap kita jaga, karena sekarang adalah eranya kolaborasi. Pertama adalah pemerintah, yang kedua adalah elemen akademisi, yang ketiga adalah dunia usaha, yang keempat adalah masyarakat termasuk mahasiswa di dalamnya, yang kelima adalah insan pers. Jadi kelima ini tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, tidak parsial, karena bagaimanapun juga kalau kita mau menuju Indonesia emas tahun 2045, kelima elemen ini harus kompak dan sejalan untuk memajukan bangsa. Kita lihat sekarang Indonesia ini beberapa tahun ini sedang mengalami perang ideologi. Kita ingat seperti zamannya Bung Karno. Dulu zamannya Pak Harto, saya rasa Kang Adit mungkin mengalami ya, zaman reformasi. Mungkin yang namanya ideologi yang cuma satu, Pancasila aja gitu kan. Siapa yang berani pada saat zamannya Pak Harto punya ideologi yang di luar daripada Pancasila. Tapi setelah pasca reformasi mulai gerakan kampus itu mulai. Ada ya macam-macam lah. Saya nggak bilang ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Itu kerasa banget. Saya ketarik ke kanan, saya ketarik juga ke kiri, ya saya merasa. Tapi karena saya memang di organisasi Pancasila, ya kita di tengah-tengah aja pada saat itu. Tapi ya menurut saya ini adalah fenomena yang harus kita sikapi. Bagaimanapun juga, apapun semangat juang kita, ya tentu saja kita harus berlandaskan kepada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila. Jadi teman-teman semua dalam menjalani organisasi tidak boleh keluar daripada kondak itu. Ini adalah yang harus kita pahami bersama, bahwa kalau bangsa ini mau maju, ya kita mengacu pada landasan negara tersebut. Sayangnya memang saat ini kita saksikan bahwa ideologi ini dijadikan perang dalam politik ya. Dalam politik nasional kita lihat memang sudah memanas. Menjelang 2024, saya melihat sudah banyak faksi-faksi yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, ini adalah tantangan yang harus kita jawab. HMB ada di posisi mana? Apakah HMB mendorong satu faksi, ataukah HMB berada di tengah-tengah yang memberikan kesejukan? Oleh karena itu, saya mohon dukungannya daripada teman-teman semua. Ayo kita berikan kesejukan di tengah-tengah masyarakat. Karena masyarakat kita ini berada di persimpangan. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang berantem ya. Kita harap Indonesia ini gimana mau maju kalau masyarakatnya gontok-gontokan. Harusnya mikirin ekonomi, mikirin pendidikan. Orang lain sudah berangkat ke punya stasiun antariksa. Kita masih berantem masalah kardus sama kampret gitu kan. Kalau saya lihat, aduh ini sayang banget gitu. Jadi saya berpikir bahwa apapun profesi kita, apapun tugas kita ke depan, saya harap teman-teman bisa memberikan sumbangsi. Kita punya rasa nasionalisme, kita rasa membangun negara, kita punya rasa membangun tanah kita yang kita cintai, itu Provinsi Banten. Tidak boleh lepas dari itu. Mau teman-teman kerja di Rusia, nggak ada masalah. Tapi suatu ketika teman-teman harus berpikir bahwa saya pengen memajukan Indonesia dan saya pengen memajukan Provinsi Banten.
di Amerika silakan, banyak sekali orang anak-anak mahasiswa Banten yang kerja di US, mau kerja di UK, tapi berpikir bahwa ke depan bagaimana dengan ilmu saya, dengan pengalaman yang saya miliki, saya bisa kembali ke provinsi Banten untuk memajukan provinsi yang kita cintai. Itu adalah hal yang harus dilandasi teman-teman, mumpung sekarang kalian masih hijau lah, masih menggali pengalaman, masih menggali ilmu dan lain sebagainya. Landasi niat kalian untuk membangun tanah yang kita cintai ini. Siapa yang peduli sama Banten kalau bukan kita sendiri? Saya bangga sebagai orang Banten. Dari dulu saya nggak pernah, walaupun saya sekolah di Jawa Barat ya, saya nggak pernah bilang saya orang Bandung gitu kan. Saya nggak pernah bilang saya orang Banten gitu. Aing boga darah Jawa gitu, orang Banten. Jadi ya saya berpikir bahwa kita harus berbangga gitu dengan latar belakang kita harus berbangga dari mana kita berasal. Dimanapun kalian nanti berkarya, dimanapun kalian nanti memberikan sumbangsi, tapi jangan lupakan provinsi Banten yang kita cintai. Oleh karena itu saya yakin himpunan mahasiswa Banten akan terus berjaya apabila teman-teman semua masih memikirkan kemajuan provinsi Banten ke depan. Dan saya yakin akan tumbuh alumni-alumni hebat dari HMB Jakarta. Saya yakin akan tumbuh pemimpin-pemimpin hebat dari teman-teman semua, karena generasi saya akan digantikan oleh generasi kalian. Saya menggantikan generasi orang tua saya atau abang saya, dan kalian akan menggantikan generasi saya. Dan ini harus terus berlangsung dan menjadi lebih baik lagi. Saya berharap teman-teman lebih baik daripada saya, lebih hebat lagi daripada saya, lebih hebat lagi daripada generasi orang tua kita. Dan kita berharap bahwa adik-adik kita nanti, penerus kita di HMB, lebih baik lagi daripada kita saat ini. Oleh karena itu, tolong teman-teman di momen taruh pleasure bersama HMB ini, teman-teman gali ilmu, kalian bertanya kepada para senior, kalian benar-benar mendalamin. Kalau kalian menjalin sesuatu dengan serius, dengan mendalam, insya Allah hasilnya kalian akan bisa rasakan 10 tahun, 20 tahun ke depan. Saya bisa pilkada jadi kepala daerah, saya arsitek kan? Saya arsitek, bukan orator, saya bukan anggota dewan dulunya. Tapi saya bisa menjadi wakil wali kota, saya ngerasa karena organisasi. Saya karena suka orasi di organisasi. Saya tahu apa itu bagaimana agitasi, propaganda, agiprop ya kalau di organisasi dan lain sebagainya. Ya itu kan organisasi gitu. Karena banyak ngobrol sama Kak Adit juga. Jadi kita bertukar pikiran sama teman-teman organisasi. Akhirnya kita pada saat kita bertemu dengan masyarakat, teman-teman semua di bidang pemerintahan atau di politik, bertemu dengan masyarakat itu dengan kaget karena saya biasa di organisasi. Lalu kita punya ada sense of belonging sama masyarakat. Karena apa? Di organisasi itu kita dipaksa untuk melihat masyarakat, kondisi masyarakat. Ternyata masyarakat kita banyak yang masih susah ya. Kita bikin program-program santunan dan lain sebagainya. Semakin kita dalami itu, semakin kita punya perasaan untuk bantu. Nah, begitu kalian dimanapun profesi kalian ke depan akan selalu punya perasaan seperti itu untuk membantu sesama saudara-saudara kita yang membutuhkan. Karena dipupuk dari organisasi. Saya dulu naik gunung hampir tiap minggu. Andi tahu lah, saya tukang naik gunung. Saya naik gunung mau ke Gede Pangrango, mau ke Ciremai, mau ke Gunung Selamat, mau ke Semeru, mau ke Rinjani. Jadi kita dipaksa untuk melihat realita bahwa masyarakat kita masih banyak tertinggal ya, dan apa yang bisa kita lakukan saat kita sudah mencapai di titik tertentu. Nah, alhamdulillah saya di titik ini mungkin step awal dari pemerintahan sebagai wakil wali kota, ya saya harus kembali melihat ke bawah. Saya harus kembali menyelami apa yang saya alami, pengalaman ruang yang saya dulu pernah dapatkan pada saat saya jadi mahasiswa, saat saya di pergerakan, saya dalami lagi. Akhirnya ketemu gitu, ini ya. Akhirnya kita bisa melakukan kebijakan dengan apa yang pernah kita alami, gitu kan? Ini kebijakannya misalkan ini. Tangsel sekarang yang paling penting adalah bagaimana masyarakat itu kesehatan gratis. Saya berpikir kesehatan harus gratis, tidak boleh ada yang bayar. Karena kesehatan dan pendidikan adalah hal yang mutlak.
pendidikan alhamdulillah kita punya bos ya. Semua di Tangsel ini sudah tidak ada yang bayar kalau sekolah. Bahkan saya kerjasama sekarang dengan sekolah swasta, kita bayar. Yang penting anak-anak pada saat PPDB ya, pada saat pendaftaran online, kalau mereka nggak masuk ke sekolah negeri, mereka bisa langsung ke sekolah swasta. Jadi kita bayarnya juga beasiswa swastanya. Kita kan SD dan SMP kalau kota, kalau SMA kan kewenangan di provinsi. Seperti itu. Lalu yang kesehatan, alhamdulillah tahun ini saya dorong Tangsel ini 95% warga Tangsel terdaftar BPJS. BPJS itu kan terdiri dari yang mandiri, BPJS dibayarkan oleh swasta, oleh perusahaan, dan yang ketiga dibayarkan oleh pemerintah. Jadi kita sempurnakan. Fungsinya apa? UHC, Universal Health Coverage. Kalau 95% sudah terbayar BPJS, semuanya lebih mudah. Kalau orang masuk bisa langsung ditangani dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang penting karena kita mendalami apa yang dulu pernah kita saksikan. Dulu kebayang waktu organisasi pernah kan nyerahin bantuan orang yang susah, anak hidrosefalus gitu kan ya. Ada yang perutnya sampai buncit dan lain sebagainya. Itulah yang kita gali pada saat kita berorganisasi, perasaan. Pada saat kita punya kewenangan, kita duduk di suatu tempat yang kita bisa memberikan kebijakan, kita bisa mengintervensi. Nah itulah yang harus teman-teman gali. Teman-teman semua nanti menjadi misalkan Dirut Pertamina bikin CSR-nya yang pro masyarakat. Coba lihat di kilang-kilang minyak itu masih banyak ya anak-anak yang nggak sekolah. Coba lihat di daerah-daerah kilang minyak banyak masih anak-anak yang nggak sekolah. Nah itu sense of belonging harus dibangun dari mulai sekarang. Jadi harus kita punya sensitivitas terhadap apa yang terjadi di masyarakat kita. Insya Allah kalau kalian teman-teman HMB punya sensitivitas terhadap masyarakat kita, insya Allah kita berada dimanapun, berprofesi apapun di masa depan, kita akan kembali ke mereka. Dan kita punya semangat untuk saya harus menjadi orang yang berguna supaya saya bisa memberikan sesuatu untuk orang lain. Dan saya yakin HMB Jakarta 10 tahun, 20 tahun ke depan akan bisa menghantarkan Indonesia emas di tahun 2040. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oh ini ya? Oh sidang nih. Forum ya? Ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini saya melepas teman-teman HMB dalam acara Ta'aruf Leisure bersama HMB dengan tema menumbuhkan jiwa kritis, solutif, dan responsif untuk mewujudkan mahasiswa Banten yang lebih maju. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridho dan berkah dan keselamatan untuk kita semua. Jangan sungkan untuk main ke kantor, kita diskusi lebih lanjut lagi ke depan. Mudah-mudahan ada program-program yang keren dari HMB ke depan yang bisa kita sinergikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi dulu? Foto. Bisa tuh kameranya, alasan mulu.